Maka siapa tahu dengan cita-cita Pak Prabowo untuk membersihkan korupsi dengan metode ini yang tertuang di pasal 47 di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang baru disahkan kemarin, mungkin cara inilah bahwa TNI ikut mengawasi. Kami masyarakat Depok, secara khususnya Gerakan Suara Keadilan Netizen Depok, Gaskan Depok, siap untuk adanya suatu forum terbuka di mana kita bisa bertukar pikiran dengan adik-adik mahasiswa kita, bertukar pendapat, berdiskusi, bahkan kalau perlu berdebat secara positif ya. Apa yang menjadi topik-topik ketika mereka mau melakukan aksi damai? Adik-adik mahasiswa, Anda adalah generasi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pikirkan matang-matang demi untuk NKRI yang terbaik. Jadi jangan asal mau titik-titik. Apa aja sih yang menjadi harapannya? Oke, baik, terima kasih. Jadi harapannya cukup klimaks karena kita diterima dengan baik, ya kan. Intinya Gaskan di sini menjadi penyeimbang berita, penyeimbang suatu suara netizen. Bagaimana rakyat ini nggak gusar, Pak. Tentunya rancangan undang-undang ini pada tanggal 20 Maret itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan dan saya juga berharap tidak menjadi pro kontra di masyarakat. Adapun perbedaan di masyarakat, contoh terletak di pasal 3, di pasal 47 dan di pasal 51. Saya melihatnya usia TNI prajurit dalam 58 tahun ini kan masih produktif. Sah-sah saja kalau misalkan perwira diulur menjadi 63. Itu saya yakin dengan pertimbangan. Terus berikutnya, terkait pro kontra yang bisa memperkeruh di masyarakat sehingga adik-adik mahasiswa mempertontonkan kepada publik cara demonstrasi yang tidak sesuai equal dengan etika. Begitu maksud saya. Nah, terus berikutnya, apakah agenda hari ini baik? Baik. Sebetulnya kita mendukung pemerintah. Dan Gaskan pun selalu mendukung kebijakan-kebijakan Prabowo, ya. Dan saya meyakini apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah dengan perhitungan yang matang. Makanya kami di sini hadir sebagai warga Depok untuk memberikan support kepada wali kota agar menyampaikan suara kami kepada pimpinan yang di pusat ataupun di DPR ataupun misalkan staf kepresidenan bahwa ada aliansi ormas LSM dan media dan lain sebagainya di sini, lembaga non government yang menyuarakan sesuatu hal yang substansional dari pasal 1 ayat 3, yaitu negara kita itu negara hukum, diatur oleh hukum, ya. Jadi ketika kita berbicara fakta bahwa rancangan undang-undang ini memberatkan, yang saya tanyakan apa memberatkannya buat masyarakat, gitu kan? Sekarang yang jadi kontroversial begini, ada pejabat perwira yang tanpa pensiun harus dia bisa menjabat di beberapa belas kementerian. Saya yakin bahwa TNI itu seorang prajurit yang sudah dididik, memiliki jiwa korsa, dan Pak Prabowo mungkin dia sudah sangat jengkel, sudah sangat bosan, sudah sangat bagaimana caranya agar korupsi di negara ini bisa selesai. Akhirnya dari TNI masuk ke ruang lingkup kementerian yang di situ rawan korupsi. Dan di situ mungkin ada hal tertentu di mana kepanjangan tangan dari TNI bisa menyampaikan panglimanya kepada bahwa ini kementerian begini. Dan saya yakin TNI tekadnya kuat. Dan mungkin mohon maaf, delivery course atau jiwa korsa yang dimiliki oleh TNI itu beda dengan kesatuan yang lainnya. Maka siapa tahu dengan cita-cita Pak Prabowo untuk membersihkan korupsi dengan metode ini yang tertuang di pasal 47 di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang baru disahkan kemarin, mungkin cara inilah bahwa TNI ikut mengawasi. Kalau sekarang bertanya, Pak, apakah bisa? TNI bisa. Salah satunya BAIS. BAIS adalah tercatat di dalam suatu institusi yang mengawasi badan keuangan. Kan bukan Polri saja, bukan KPK saja. Ya, jadi Gaskan mendukung rencana Pak Prabowo untuk menandatangani sekaligus rancangan undang-undang ini, dan mudah-mudahan kita lihat begitu diajukan revisi undang-undang oleh para mahasiswa, siapa tahu mungkin mahasiswa di situ punya kapabilitas dalam menyampaikan suatu aspirasi, itu disampaikannya nanti di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini di titik Depok menjadikan masyarakat terang benderang paham dengan substansi aksi damai hari ini. Sekian, mungkin ditambahkan, silakan ada pertanyaan lagi. Untuk adik-adik mahasiswa seperti apa nih, Pak? Oke, untuk adik-adik mahasiswa, jadi adik-adik mahasiswa ini kan jiwa muda ya, jiwa muda, dan saya yakin
mereka juga ada himpunan organisasinya. Lebih baik sebelum turun ke jalanan dimatangkan dulu. Bagaimana cara mematangkannya? Dibuat suatu forum berdiskusi tentang kajian-kajian, ya. Kalau misalkan memang mereka fakultasnya hukum, bisa hadirkan para dosennya, bisa hadirkan rektornya, bisa dihadirkan para praktisi hukum sehingga paham gitu loh. Duduk permasalahan ini bukan menjadikan konflik di masyarakat, tetapi undang-undang direvisi itu adalah bagian dari solusi. Kenapa? Karena undang-undang ini kan yang lama kan udah tua. Ketika di zamannya Prabowo ini equal dengan kepemimpinan beliau dan Prabowo mungkin sebagai aspirasi dari masyarakat banyak, mungkin sah-sah saja ketika pimpinan negara membuat suatu aturan. Nah, kita sebagai masyarakat, kita dukung penuh. Toh kalau misalkan kebijakannya tidak bisa disampaikan kepada masyarakat dengan baik, kan nanti kita bisa melakukan unjuk rasa yang lain, demonstrasi yang lain, bahkan mungkin masyarakat seluruh Indonesia kontra dengan undang-undang tersebut. Karena saya yakin undang-undang ini melibatkan banyak sekali pemikir-pemikir hebat di samping Pak Prabowo, dan mungkin di DPR pun sudah dilaksanakan beberapa edukasi yang baik dari para dewan. Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi pro kontra yang berlebihan sehingga pimpinan kita Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, berhasil menyiapkan sesuatu mekanisme dalam revisi undang-undang tersebut, dan mari kita uji sampai di akhir kepemimpinan Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini menjadi rahmatan lil alamin ya teman-teman. Ya. Saya sedikit mau tambahin ya teman-teman sehubungan dengan adik-adik mahasiswa ini, dan tadi kita sudah sampaikan bahwa salah satu memang menjadi tuntutan kita dalam aksi ini atau gerakan suara keadilan bersama dengan Aliansi Masyarakat Depok ini, kami memberikan informasi kepada Bapak-Bapak Pemkot Depok yang menerima kami tadi bahwa kami masyarakat Depok, secara khususnya gerakan suara keadilan netizen Depok, Gaskan Depok, siap untuk adanya suatu forum terbuka di mana kita bisa bertukar pikiran dengan adik-adik mahasiswa kita, bertukar pendapat, berdiskusi, bahkan kalau perlu berdebat secara positif ya. Apa yang menjadi topik-topik ketika mereka mau melakukan aksi damai. Jadi tidak hanya seketika langsung kemudian turun ke jalan, tetapi ada baiknya kita kaji bersama-sama dengan masyarakat Depok, secara khususnya mahasiswa yang ada di Depok ataupun tingkat nasional, sehingga apa esensi-esensi mereka mau suarakan jadi dapat, tidak hanya sekedar bersuara tanpa adanya esensi yang jelas. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa menjadi partner dari pemerintah sebagai pihak yang siap untuk berdiskusi dengan mahasiswa baik di lingkup Depok maupun di lingkup nasional. Itu Bang. Sip. Bang Sekjen, ada yang mau tambahin? Satu aja bahwa untuk adik-adik mahasiswa, Anda adalah generasi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pikirkan matang-matang demi untuk NKRI yang terbaik. Jadi jangan asal mau titik-titik. Demikian. Oke, sip.